Ibadat ini akan dibawakan oleh Bapak Paulus Sabdana. Marilah anak-anak, Bapak Ibu, dan seluruh pemirsa, kita bersama-sama mengikuti ibadat dari awal sampai akhir dengan penuh hikmat dan penuh iman. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah dan dari Putranya Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selamanya. Bapak Ibu Guru dan para siswa sekalian yang dikasihi Tuhan, serta para pemirsa dimanapun berada, yang senantiasa dalam perlindungan Tuhan. Kita bersyukur ternyata kita telah menjalani PKSN di bulan September yang lalu dengan tema Yesus Sahabat Perjalanan Kita. Kini kita telah memasuki bulan Rosario di bulan Oktober ini. Pada situasi yang masih dalam masa pandemi saat ini, secara khusus kita bersyukur kepada Tuhan sekaligus menutup PKSN
serta mengawali bulan Rosario. Marilah kita terlebih dahulu menyadari dan mengakui kesalahan dan dosa kita di hadapan Tuhan dan sesama, agar dapat layak menyambut Sang Sabda yang sabdanya kita temukan dalam kitab suci. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya melakukan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami keluarga besar SMP Serada Santa Maria Santa Tangerang bersyukur kepadamu atas segala karunia yang Kau limpahkan kepada kami, khususnya di bulan September yang baru saja berlalu. Kami Kau perkenankan mendalami sabda dan kehendak-Mu selama bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 ini dengan tema Yesus Sahabat Seperjalanan Kita. Kini kami semua Kau perkenankan memasuki bulan Oktober sebagai bulan Rosario untuk berdevosi kepada Bunda Maria, Bunda Yesus, Bunda Gereja, dan Bunda kami. Semoga kami semakin mampu meneladani Bunda Maria dalam kehidupan sebagai pribadi yang mengutamakan kehendak-Mu dan mampu mewujudkan diri kami sebagai sahabat bagi sesama. Mampukanlah kami untuk berani mewujudkan kehendak-Mu yang menyelamatkan sesama yang membutuhkan. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan diambil dari surat pertama Rasul Paulus kepada umat di Korintus. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergelincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi
Jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak megahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi ia bersuka cita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang aku sudah dewasa. Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal itu, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagi jemaat-Mu saat
dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Tuhan beserta kita sekarang dan selamanya. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Berbahagia orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabda-Mu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu Guru, para siswa dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Tema Bulan Kitab Suci Nasional tahun 2021 yang telah kita dalami bersama adalah Yesus sahabat seperjalanan kita. Tentunya mempunyai pengaruh yang besar dalam kehidupan kita, yang menyadarkan kepada kita semua
bahwa Yesus ternyata sebagai sahabat bagi kita semua umat manusia. Bahkan dia merupakan sahabat sejati yang telah rela mengorbankan hidupnya demi keselamatan kita semua, dengan rela menderita sengsara dan wafat di salib. Pengorbanan sang sahabat sejati ini sungguh sangat menginspirasi dan memotivasi bagi umat Kristiani yang beriman kepadanya, sehingga diharapkan mampu mewujudkan dirinya sebagai sahabat bagi sesama dalam kehidupan ini. Rasul Santo Paulus dalam surat pertamanya kepada umat di Korintus antara lain menyatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Pernyataan tersebut menyadarkan kepada kita tentang kasih yang nyata diwujudkan dalam sikap dan tindakan bagi sesama. Yesus telah membuktikan wujud kasih-Nya bagi umat manusia, sahabatnya, dengan rela berkorban, menderita sengsara, bahkan sampai mati di salib untuk merintis jalan keselamatan bagi manusia. Teladan yang sungguh luar biasa yang penuh dengan tindakan kasih untuk menolong orang yang membutuhkan, menyembuhkan orang sakit, dan tindakan-tindakan lainnya yang intinya membebaskan orang dari kesulitan hidupnya dan menyelamatkannya. Hari ini kita diajak gereja untuk merayakan pesta Santa Teresa dari kanak-kanak Yesus. Injil mengajarkan bahwa kalau kita tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kita tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Yesus mengajarkan kita untuk menjadi seperti anak kecil, sehingga konsekuensinya adalah kita bertobat dan mulai membersihkan diri. Kita perlu menyadari adanya perbedaan antara sikap batin seorang anak kecil bertobat dengan sikap orang dewasa bertobat. Kalau kita memperhatikan anak kecil bertobat, dia memasuk ke ruang pengakuan dosa itu dengan deg-degan atau berdebar-debar, ragu-ragu, dan takut-takut. Tetapi ketika dia selesai dari ruang pengakuan dosa, dia langsung merasa lega dan gembira serta berujar, "Yes." Sedangkan orang dewasa kadangkala ketika keluar dari ruang pengakuan dosa kurang terlalu gembira, bahkan mungkin ada yang biasa-biasa saja. Padahal seharusnya pertobatan itu membawa kegembiraan seperti anak-anak kecil. Pertobatan dalam hal apa saja yang di masa pandemi ini? Di tahun refleksi ini kita diajak untuk melihat kembali hal-hal yang telah terjadi dalam kehidupan kita bersama orang lain, lebih-lebih di masa pandemi yang mengakibatkan banyak permasalahan, kesulitan, bahkan aneka macam penderitaan, sehingga semakin banyak orang membutuhkan perhatian, bantuan, atau pertolongan.
Sudahkah kita peduli membantu dan berbagi dengan saudara-saudari kita yang mengalami masalah, kesulitan, sakit, dan menderita kekurangan? Semoga pertobatan yang kita wujudkan membuahkan kegembiraan dan semangat untuk semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Bersama Bunda Maria, kita berusaha untuk taat dan setia mengutamakan melaksanakan kehendak Tuhan dengan mewujudkan tindakan semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama yang tak berdaya dalam situasi dimanapun kita berada. Mari kita tingkatkan devosi, sikap hormat bakti kita kepada Bunda Maria di bulan Rosario ini. SMP Strada Santa Maria 1 membangun sinergi, merajut kebersamaan, meraih prestasi, pasti bisa. Salam AMDG. Salam AMDG. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita panjatkan doa-doa kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang penuh kasih, di bulan Oktober, bulan Rosario ini, perkenankanlah kami memanjatkan doa-doa kepadamu. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, semoga Bapak Paus, Bapak Uskup, para imam dan diakon senantiasa kau bimbing dalam menjalankan tugas suci yang Engkau percayakan kepada mereka. Kuatkanlah panggilan suci mereka agar tetap setia dalam menjalankan tugas mengembalakan dan memotivasi umat-Mu agar senantiasa berani berdevosi kepada para kudus-Mu seperti kepada Bunda Maria di bulan Rosario ini. Karuniailah mereka dengan kesehatan dan semua rahmat yang dibutuhkannya. Bantulah kami, ya Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bagi para pemimpin bangsa kami, limpahilah para pemimpin bangsa kami dengan hikmat dan kebijaksanaan-Mu untuk mengupayakan solusi terhadap dampak pandemi COVID-19 agar benar-benar mengupayakan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami dalam mewujudkan kesehatan, kedamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat. Bantulah kami, ya Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bagi Bapak, Ibu Guru, dan orang tua kami masing-masing, ya Bapak, semoga Bapak, Ibu Guru, dan orang tua kami masing-masing dapat menjadi teladan yang baik bagi kami.
limpahkanlah rahmat kesehatan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta hindarkanlah mereka dari segala mara bahaya. Bantulah kami, ya Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Bagi siswa-siswi SMP Strada Santa Maria I Tangerang, semoga mereka semua dapat membiasakan dirinya mengutamakan kehendak-Mu yang mereka lakukan. Bimbinglah mereka dalam menjalani pembelajaran jarak jauh ataupun pembelajaran tatap muka, agar terbentuk kepribadian yang mandiri dan bertanggung jawab, serta berprestasi, bahkan kesediaan mereka, kerelaan mereka untuk berbagi dengan sesamanya yang menderita. Bantulah kami, ya Bunda Maria. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demikianlah ya Bapa doa-doa yang dapat terungkapkan. Namun kami percaya bahwa Engkau selalu berkenan mengabulkan segala sesuatu yang kami butuhkan, meskipun kami tidak mengungkapkannya. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita satukan doa dan ibadat kita ini dengan doa yang diajarkan Yesus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah untuk mengawali bulan Rosario ini, kita doakan doa Salam Maria 3 kali bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memberikan teladan bagi kami, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Dia senantiasa berjuang, bahkan rela berkorban demi menyelamatkan kami umat-Mu berkat kasih-Mu yang besar kepada kami. Semoga kami dapat meneladani Bunda Maria
dengan cara hidup mengutamakan melaksanakan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita senantiasa dimampukan untuk berdevosi di bulan Rosario dalam situasi pandemi ini. Kita semua beserta keluarga tercinta senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah penutup PKSN dan pembuka bulan Rosario kita sudah selesai. Marilah kita hidup dan mewartakan kasih Tuhan. Syukur kepada Allah. Lomba yang pertama adalah lomba doa. Pemenangnya untuk kelas 7 dimenangkan oleh 7B atas nama Gracia Paramita. Untuk kelas 8 dimenangkan oleh 8A atas nama Kristi Tania. Untuk kelas 9 dimenangkan oleh 9C atas nama Ruhela Zipora. Selanjutnya pemenang lomba doa kuis 2
poin 6. Selanjutnya 7D dimenangkan oleh Devina Utama dengan poin 5. Untuk kelas 8 dimenangkan oleh 8B atas nama Bonaventura dengan poin 8. Untuk kelas 8 selanjutnya dimenangkan oleh 8C atas nama Nisa dengan poin 7. Selanjutnya untuk kelas 9 dua-duanya dimenangkan oleh 9D atas nama Elvira Sari dengan poin 8 dan Alevi dengan poin 7. Selamat kepada pemenang yang sudah mengirimkan video dan sudah